wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Kali ini Bapak akan mengajari teman-teman sekalian tentang birrul walidaini. Mungkin teman-teman ada yang tahu tidak birrul walidaini itu apa? Baik, kali ini Bapak akan menyampaikan tentang birrul walidaini. Birrul walidaini yang berarti dalam bahasa Arabnya bir. Bir itu adalah suatu kebaikan. Dan walidaini adalah artinya orang tua. Maknanya apa? Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena apa? Ini diwajibkan. Ya, dalam Al-Quran ada 3 surat. Yang pertama surat An-Nisa ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutunya dengan segala apapun. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa mimma mabduluqa indal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan kata Allah, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Di dalam surat Al-Luqman juga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 14 sampai 15 Allah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Yang artinya di sini menegaskan sangat penting sekali esensi untuk berbakti kepada orang tua. Dan selanjutnya hukum berbakti. Yang pertama adalah teman-teman perlu pahami. Selanjutnya bentuk-bentuk birrul walidaini dalam keseharian. Mungkin teman-teman pernah nggak sih kayak melaksanakan, mempraktekkan sehari-hari? Ada yang pernah nggak? Mungkin di sini. Ya. Yang pertama itu menaati perintahnya. Patuh pada perintahnya. Jadi ketika dipanggil misalnya Dinda, tolong beliin mama garam dong gitu misalnya. Si Dinda kagak mau nih, lagi telepon sama pacarnya gitu, sumpah gitu kan. Itu tuh nggak boleh kayak gitu teman-teman. Itu sesuatu yang tidak nurut kepada kedua orang tua. Dan yang kedua adalah membantu pekerjaannya. Nih mungkin di sini Barata nih ya, contoh Barata tuh ngepel, nyapu, misalnya rumah berantakan nih, dirapiin rumahnya, terus disapuin, dipel rumahnya, biar apa? Biar hati orang tua seneng nih, gitu. Menyenangkan hati orang tua itu bisa memperlancar semuanya. Urusannya kita diperlancar, belajar kita diperlancar, dapat ilmunya masuk ke otak gitu, masuk otak langsung masuk ke hati gitu, gampang mencernanya gitu omongan guru. Jadi mungkin nanti ketika kalian kerja juga gitu, kalian kerja nih dapat duit mudah gitu masuknya, lancar gitu kan. Nah yang ketiga adalah komunikasinya sopan. Jadi misalnya dipanggil sama mama gitu ya, Zara, iya dalam ibu misalnya gitu ya, pakai bahasa Sunda, iya kumaha ibu gitu, kayak gitu. Ini kayak misalnya nadanya tinggi, dipanggil sama ibunya, Zahra, apaan sih gitu. Itu nggak boleh teman-teman, kalau dicontohin ya. Apalagi gue lagi main ML, itu tuh nggak boleh ya teman-teman. Jadi dihindari hal-hal yang seperti itu. Terus yang keempat adalah mendoakan, khususnya bagi teman-teman sekalian yang orang tuanya yang sudah meninggal, didoain tuh secara kontinu. Sesudah sholat didoakan. Doanya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shogiro, seperti itu. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah. Biar apa? Ketika orang tua diazab kubur sama didoakan sama anaknya tuh dapat cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu teman-teman. Dan sebaliknya, ketika kalian berbuat maksiat, maka orang tua akan mendapatkan ajabnya. Bukan berarti sebenarnya dosa, Pak
dosa itu bukannya ditanggung sama orang tua ya kalau kita masih muda ya. Enggak, di dalam Al-Quran jelas dosa itu ditanggung diri sendiri, tapi efek dan dampaknya itu akan terkena gitu teman-teman. Misalnya kayak listrik lah, kita sengat listrik itu cuma dipegang doang langsung gitu ya, itu tuh langsung connect ya teman-teman. Terus perhatian dan kasih sayang, misalnya nih teman-teman habis pulang sekolah telepon mama, mah pak ada makanan nggak di rumah? Nggak ada dek. Ya udah nih ada uang jajan, dede beliin makanan ya gitu. Semua kita nasi padang kayak bakso atau apa, kan orang tua jadi senang tuh ya kan. Nah selanjutnya, nah dalam hadis kata Nabi SAW ketika ketemu sama para sahabat, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti dan bertakzim, kepada siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ibu, ummuka. Terus kata sahabat, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Terus kata Rasulullah, kata sahabat, siapa lagi ya Rasulullah? Sampai 3 kali. Ummuka, baru bapak. Jadi peran ibu ini 3 paling tinggi dibanding ayah. Seperti itu teman-teman ya. Terus di dalam hadis juga disebutkan ridullah fi ridul walidaini wa suqtullah wa suqtul fil walidain. Jadi ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua teman-teman. Misal teman-teman ya pergi nih keluar gitu tanpa pamit ke orang tua, amit-amit nih teman-teman ya, jangan sampai ya nggak ada yang mau kan ya. Misalnya keluar tanpa izin gitu ya, pergi nih kita langsung ke Bogor kemana gitu, tiba-tiba di jalan apes nabrak sesuatu, kecelakaan. Nah itu penyebabnya apa? Karena orang tua nggak ridho, karena orang tua nggak mengizinkan. Kenapa nggak bilang dari awal gitu izin ke orang tua gitu. Ini buat teman-teman sekalian ya pelajaran ya. Jadi kalau kemana-mana kita izin, biar apa? Biar didoakan, biar orang tua ridho teman-teman. Karena apa? Ibu itu yang sudah mengandung bersusah payah, kemana-mana dibawa teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih, nggak mungkin ibu mau kondangan dititipin dulu sama tangga. Misalnya apa, titipin dulu anak saya gitu ya, itu nggak bisa teman-teman. Tidur telentang salah, miring salah, kanan kiri salah, apalagi tengkurap gitu teman-teman, itu nggak bisa ya. Tuh melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Berapa banyak seorang ibu yang sampai meninggal, anaknya selamat tapi ibunya nggak selamat, jadi piatu dia. Jadi dari lahir ya seperti Rasulullah ya, ibunya meninggal seperti itu, menyusui dan merawat dengan penuh kasih sayang. Nah ini teman-teman, orang tua semakin tua dia akan seperti anak kecil teman-teman. Teman-teman ketika di waktu masih muda ya kan disapi, diapain, tapi ketika orang tua tuh semakin tua tuh dia semakin egonya tinggi teman-teman, seperti anak kecil, harus diturutin, harus apa kata maunya gitu. Kalau teman-teman nggak sabaran, maka kunci surga itu nggak didapat teman-teman. Nih misalnya teman-teman pulang ke rumah, tiba-tiba kuncinya hilang gitu, bisa masuk gak? Nggak akan bisa masuk. Seperti itu sama teman-teman mau pergi ke surga nih ya, tapi nggak ada kuncinya. Nah kuncinya itu adalah berbakti kepada ibu, seperti itu, karena derajatnya lebih tinggi. Ibu engkaulah wanita yang paling mulia gitu ya. Selanjutnya ya mendapatkan ridho Allah. Dan teman-teman tahu nggak sih, kita itu bertawasul itu nggak cuma sama guru teman-teman. Misalnya pengen ngalap berkah di rumah selagi teman-teman punya orang tua, itu tuh bisa ngalap berkah, bisa tawasul, minta doa ke Allah perantara orang tua seperti itu teman-teman. Ini ilmu baru nih teman-teman. Ini teman-teman harus coba. Waktu itu bapak pernah tuh waktu SMA, bapak tuh gugup ya, menyampaikan apapun gugup pokoknya. Nah ketika minta tolong sama orang tua, Pak tolong doain saya ya Pak, saya nih lagi ujian praktek bahasa Indonesia gitu.
Akhirnya pas praktek, alhamdulillah bapak tuh ceramahnya lancar, penuturan katanya juga lancar, mudah dicerna, dan banyak audiens yang memperhatikan bapak. Karena apa? Karena doa orang tuh tua itu. Jadi teman-teman, selanjutnya ini menyambung ikatan kasih sayang dan menjaga keharmonisan keluarga. Jadi teman-teman, ketika teman-teman punya problem ya, punya masalah, itu ngomongin aja ke papa, ke mama. Tapi ketika papa mama teman-teman itu ketika sedang tidak sibuk ya, lagi nganggur, ngomong sama bapak mama. Tapi kak, kalau misalnya bapak mama lagi ada masalah, ya kita tanya dulu pak. Misalnya namanya Adi pengen cerita pak, mah pengen cerita, jadi Adi tuh punya masalah gini gini gini, cerita tuh sama keluarga. Kenapa? Biar apa? Biar keluarga tahu nih perkembangan Adi gimana contohnya gitu ya. Jadi orang tua bisa memonitoring, oh si Adi kayak gini gitu, kayak gitu teman-teman. Nah, jalan menuju surga yang tadi bapak bilang ya, jalan menuju surga nggak cuma menuntut ilmu aja, dan ini menjadi utama ya. Kalau menuntut ilmu kan, man salah katan torikon yaltamizu bihi ilman sahalallah tarikon ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, meraih ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, tantangannya apa teman-teman? Misal teman-teman ya punya masalah sama keluarga gitu ya, punya cekcok gitu, ya udah larut aja teman-teman, larut aja. Karena ya bagaimanapun kita juga butuh keluarga teman-teman. Pulang ya, rumah bait kata Rasulullah apa? Baiti janati, rumahku surgaku. Kalau misalnya teman-teman punya problem sama keluarga, ya udah diomongin baik-baik teman-teman, seperti apa gitu. Jangan sampai egonya kita tinggi gitu. Nah, solusinya apa? Ya solusinya yaitu kita harus ngalah. Karena kita ini ya hakikatnya sebagai anak, bukan orang lain, apalagi orang tua. Orang tua itu nggak bisa dinasehatin teman-teman. Kalau orang tua yang dinasehatin, ya bakal kayak lu tuh anak baru gede gitu, lu tuh baru seumur sebiji jagung, lu tuh bukan siapa-siapa gua misalnya gitu ya contohnya. Itu harus lebih ngalah teman-teman. Kalau misalnya pengen nasihatin orang tua, mungkin ada pihak ketiga teman-teman, mungkin dari om kita, kakek kita, nenek kita, itu boleh tuh buat dinasihatin, apalagi datangin ustadz. Kalau misalnya orang tua ada salah, makanya dalam hadis Nabi ditegaskan la ta'ata ila makhlukin maksiatin ila khaliq. Jangan engkau taat kepada makhluk ya dalam keadaan bermaksiat, itu nggak boleh. Kalau misalnya orang tua yang nyuruh hal yang tidak enggak, misalnya maaf ya, nyuruh beli bir misalnya atau beli rokok misalnya, ya jangan dong, sebisa mungkin ya. Tapi ya kalau dia biasa ngerokok ya udah beliin aja. Tapi kalau bir, minuman keras, apalagi suruh beli narkoba, itu nauzubillah, itu jangan teman-teman, nggak boleh. Kesimpulannya tadi ini jalan menuju ridho Allah. Kalau orang tua dari ridho, apapun urusan yang kita jalani dalam selama hidup di dunia ini itu bakal lancar teman-teman, dijamin. Waktu itu dosen bapak pernah bilang, ketika kalian masih punya orang tua, maka manfaatkanlah, berkhidmatlah, bikin sesuatu yang bikin orang tua senang. Kenapa? Ketika orang tua udah wafat, dalam keadaan kalian sudah goals, berhasil untuk menyenangkan orang tua, maka ketika orang tua wafat, apapun nih pekerjaannya, menikah, jodoh, rezeki dan sebagainya, itu lancar teman-teman, lancar. Tapi sebalikannya, kalau kalian benar-benar ada sentimen dengan keluarga, maka urusannya nauzubillah ya, bisa melarat, susah hidupnya, bunda gulana, gelisah dan sebagainya, pekerjaan yang gak dapat, dipecat, resign dari pekerjaan yang mungkin nanti ketika kalian nanti udah gede gitu ya. Nih kita praktekin teman-teman, kita praktekin sehari-hari nih, jangan sampai nggak dipraktekin. Jadi pulang dari sini langsung teman-teman praktekin tuh, nyapu boleh tuh, nyapu, ngepel, nyuci piring. Misalnya nih mama lagi nyuci piring nih, mah udah biar saya aja yang nyuci piring, mama capek udah istirahat. Nah itu contoh ya, contoh. Ini juga hadis ini pengingat nih, ridho fi ridho walidaini wa suqtullah fi suqtul walidaini. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Itu sebaliknya. Seperti itu teman-teman. Jadi semasa hidup kata Rasulullah,
khairun nas li anfa'um linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi teman-teman sebagai anak harus bermanfaat nih buat orang tuanya. Orang tuanya dagang, teman-teman bantu. Jangan sampai nggak dibantu, gitu kan. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.